Perkembangan fisik motorik pada anak usia dini. Pertumbuhan diartikan sebagai perubahan dalam hal kuantitatif yang di dalamnya terdapat pertambahan ukuran dan struktur. Pertumbuhan berhubungan dengan masalah perubahan dalam kategori besar, jumlah, ukuran, dimensi, organ, dan lainnya. Perkembangan ialah bertambahnya kompetensi atau skill dalam struktur fungsi anggota badan yang lebih kompleks dalam pola yang sistematis dan dapat juga disebut sebagai hasil proses pematangan. Perkembangan juga berkaitan dengan proses pendewasaan sel-sel anggota tubuh, organ, dan sistem anggota tubuh secara keseluruhan dengan menurut caranya yang lazim sehingga dapat memenuhi fungsinya. Prinsip-prinsip perkembangan fisik motorik anak usia dini. Yang pertama, perkembangan berlangsung seumur hidup dan meliputi semua aspek. Yang kedua, setiap anak memiliki kecepatan tempo dan kualitas perkembangan yang berbeda. Yang ketiga, perkembangan secara relatif beraturan meliputi pola-pola tertentu. Yang keempat, perkembangan berlangsung secara berangsur-angsur. Yang kelima, perkembangan berlangsung dari kemampuan yang bersifat umum menuju khusus. Prinsip ini dapat dijelaskan dengan contoh sebagai berikut. Sampai usia 2 tahun, anak memuaskan untuk mengenal lingkungannya, menguasai gerak-gerik fisik, dan belajar berbicara. Pada usia 3 tahun sampai 6 tahun, perkembangan dipusatkan untuk menjadi manusia sosial. Ciri-ciri perkembangan anak usia dini. Terjadinya perubahan dalam aspek fisik, perubahan tinggi dan berat badan, serta organ-organ tubuh lainnya. Aspek psikis, seperti semakin bertambahnya pembendaharaan kata dan matangnya kemampuan berpikir, mengingat, serta menggunakan imajinasi kreatifnya. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi. Aspek fisik, proporsi tubuh anak berubah sesuai dengan fase perkembangannya pada usia remaja. Yang aspek psikis, perubahan imajinasi dan fantasi ke realitas dan perubahan perhatian dari yang tertuju kepada dirinya sendiri perlahan-lahan berarah kepada orang lain atau teman sebayanya. 3. Lenyapnya tanda-tanda yang lama. Tanda-tanda fisik, lenyapnya kelenjar kanak-kanak yang terletak pada bagian dada, kelenjar pineal yang bagian bawah otak, rambut-rambut halus, dan gigi susu. Bagian psikis, lenyapnya masa mengoceh, bentuk gerak-gerik kanak-kanak seperti merangkak, dan perilaku impulsif atau dorongan untuk bertindak sebelum berpikir. Yang keempat, diperolehnya tanda-tanda yang baru. Tanda-tanda fisik seperti pergantian gigi dan karakteristik seks pada usia remaja, baik primer seperti menstruasi pada wanita dan mimpi basah pada laki-laki, maupun sekunder seperti perubahan pada anggota tubuh pinggul dan buah dada pada wanita, kumis, jakun, suara pada anak laki-laki. Tanda-tanda psikis seperti berkembangnya rasa ingin tahu, terutama yang berhubungan dengan seks, ilmu pengetahuan, nilai-nilai moral, dan keyakinan beragama. D. Hakikat perkembangan fisik motorik anak usia dini. 1. Pengertian perkembangan fisik motorik anak usia dini. Motorik yang asal katanya dari bahasa Inggris yaitu motor ability, yang artinya kemampuan gerak. Motor adalah aktivitas yang sangat penting untuk manusia, karena dengan melakukan gerakan manusia bisa mencapai atau mewujudkan harapan yang diinginkannya. Motorik yang juga merupakan suatu terjemahan dari kata motor, yang berarti adalah awal terjadinya suatu gerakan yang dilakukan. Menurut Zulkifli, di dalam buku Samsudin menjelaskan bahwa motorik adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan gerakan-gerakan tubuh yang di dalamnya terdapat 3 unsur yang menentukannya, yaitu otot, saraf, dan otak. Menurut William dan Monsama, motorik dapat didefinisikan menjadi suatu gerakan yang menekan otot kecil atau otot besar. Peneliti menganalisa perkembangan fisik motorik anak usia dini merupakan proses perkembangan yang berkesinambungan. Terjadi secara signifikan pembentukan tulang, tumbuh kembang, gerakan otot-otot, dan saraf sesuai dengan rentang usianya yang akan mempengaruhi keterampilan anak dalam bergerak. Perkembangan yang berlangsung sesuai urutan itulah yang mendasari keterampilan motorik anak dalam interaksinya di dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, metode perkembangan motorik anak usia dini. Ada beberapa metode pembelajaran yang sesuai untuk mengembangkan motorik anak. Misalnya, metode bermain, karya wisata,
demonstrasi proyek, atau pemberian tugas. Namun, dari begitu banyak metode yang ada, hendaknya metode yang digunakan adalah metode yang memungkinkan anak bergerak dan bermain, karena gerak dan bermain adalah unsur utama pengembangan motorik anak. Selain itu, dengan bermain, anak dapat belajar dengan. Yang ketiga, tujuan dan fungsi perkembangan motorik anak usia dini. Tujuan perkembangan motorik adalah penguasaan keterampilan yang tergambar dalam kemampuan menyesuaikan tugas motorik tertentu. Sementara membagi tujuan program pengembangan keterampilan motorik anak usia dini menjadi dua, yaitu A. Program pengembangan keterampilan motorik kasar, yaitu agar anak mampu meningkatkan keterampilan gerak, memelihara dan meningkatkan kebugaran jasmani, bekerja sama dengan baik, menanamkan sikap percaya diri, berperilaku disiplin, jujur, dan sportif. B. Program pengembangan keterampilan motorik halus, yaitu agar anak mampu memfungsikan otot-otot kecil seperti gerakan jari-jari tangan, mengkoordinasikan kecepatan tangan dengan mata, mengendalikan emosi. Fungsi keterampilan motorik anak usia dini menurut Harlock antara lain: A. Keterampilan bantu diri atau self-help. Keterampilan motorik harus dipelajari agar mendukung anak supaya mandiri atau mampu melakukan sesuatu untuk diri sendiri sehingga anak menjadi lebih percaya diri. B. Keterampilan bermain. Keterampilan bermain harus dipelajari dan dikuasai agar anak dapat bermain dengan teman sebayanya sehingga anak dapat diterima oleh teman-temannya atau untuk menghibur dirinya di luar teman sebaya. C. Keterampilan bantu sosial atau social help. Anak harus memiliki suatu keterampilan agar dapat diterima di dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keterampilan motorik dibutuhkan untuk pekerjaan rumah dalam keluarga, membantu pekerjaan sekolah ketika di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. D. Keterampilan sekolah. Pada awal memasuki dunia sekolah, anak banyak diberikan kegiatan yang melibatkan keterampilan motorik seperti melukis, menggambar, menulis, dan menari. Semakin banyak dan semakin baik keterampilan yang ia miliki, semakin baik pula penyesuaian sosial yang dilakukan dan semakin baik prestasi sekolahnya, baik dalam prestasi akademis maupun non-akademis. Menurut Rita Eka Izati, kegiatan-kegiatan di TK selain memberikan kesempatan mengembangkan keterampilan motorik kasar dan halus, juga mengembangkan keterampilan dan koordinasi mata dan tangan. Yang keempat, jenis motorik dan kemampuan motorik anak. Perkembangan motorik yaitu proses anak dalam menggerakkan tubuhnya. Tiga keterampilan motorik seorang anak menurut Seiffel adalah seri ayat bunda antara lain: A. Gerakan lokomotor, yaitu berjalan, melompat, meluncur, dan berlari. B. Gerakan non-lokomotor, yaitu mendorong, mengangkat, melengket, berayun, dan menarik. C. Kemampuan anak untuk bergerak dalam menangkap maupun melempar suatu benda. Dalam mengembangkan motorik anak juga mengembangkan keterampilan dalam mengamati, mengingat suatu pengalaman yang dialaminya dan pengalamannya. Seorang anak harusnya memiliki satu keterampilan dasar sehingga ia memadukannya dengan suatu kejadian motorik yang lebih kompleks. Secara umum, ada dua gerakan. Yang pertama, gerakan motorik kasar, dan kedua, gerakan motorik halus.